Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang saya hormati kepada Bapak Haji Martin dimanapun beliau berada, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Dan tak lupa, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman Syariah Mabirindu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang yang namanya cinta. Ya, cinta. Cinta apa? Cintanya baginda Nabi kepada umatnya, kasih sayangnya baginda Nabi kepada umat-umatnya. Bahkan baginda Nabi saking sayangnya, saking cintanya, belum bertemu dengan kita pun beliau udah sayang, udah cinta. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya baginda Nabi kepada umatnya itu melebihi rasa sayang orang tua kepada anaknya, melebihi rasa sayang dan cinta kekasih kepada kekasihnya, melebihi rasa sayang dan cinta sahabat kepada sahabatnya, ya. Saking cinta dan sayangnya baginda Nabi kepada umatnya, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma yafirrul mar'u bin akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, pada hari itu di mana orang tua lari kepada anaknya, ya, suami lari pada istrinya, sahabat lari kepada sahabatnya, kekasihnya lari kepada kekasihnya. Hari apa? Ya, di mana manusia dihidupkan kembali berkumpul di padang mahsyar, ya. Di sana semua manusia, semua makhluk memikirkan dirinya sendiri, memikirkan dosa-dosanya sendiri. Bahkan pada saat itu semua aib yang kita punya itu ditampakkan. Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu melihat aib-aib kita, dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, ya. Makanya ditampakkan semua ngurusin diri dia sendiri. Enggak ada yang orang tua, bahkan kata Allah, orang tua ayah pun lari pada anaknya, ya. Bukan enggak mau bertanggung jawab, tapi saking takutnya di hari itu, orang tua pun enggak memedulikan anak istrinya, dia memedulikan dirinya sendiri. Ini dosa saya gimana, kesalahan saya gimana? Karena di padang mahsyar itu ribuan tahun kita berjalan menempuh surga dan nerakanya. Nanti ada dia di situ, kita melewati yaumil hisab, kita dihisab di situ, hari perhitungan, di mana matahari itu sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan betapa panasnya nanti, tapi kita nggak meleleh, kita
panas yang begitu panas kita rasakan, sakit yang begitu sakit itu berkali-kali lipat. Bahkan dalam riwayat 70 kali lipat api di dunia itu lebih panas api di akhirat, di neraka. Ya, matahari itu sejengkal, ya, ribuan kilometer, ribuan triliun kilometer matahari, jarak matahari sampai bumi kita sudah rasakan panasnya, apalagi sejengkal. Ya, ada yang sampai merangkak, ada yang sampai bagaikan ulat, jalannya itu tangan udah nggak bisa digerakkan, jadi jalan pakai badan, diguling-gulingin badannya, saking panasnya. Ya, semua makhluk bahkan dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain itu sibuk ngurusin diri dia sendiri. Ya, ada satu orang yang bahasanya masih peduli sama sama umatnya. Siapa? Baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan para anbiya pun sibuk ngurusin diri dia sendiri, nggak peduli dia anak dia gimana, istri dia gimana, orang tua anaknya mau diambil sama malaikat, mau ditarik, mau nggak peduli. Saking takutnya. Ya, makanya yang sibuk di hari itu cuma satu makhluk, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika baginda Nabi berada di pintu surga, ditampakkan, ya Muhammad, kekasihku, ini surga Firdaus, surga yang akan kau nikmati. Tapi Muhammad tidak tersenyum sedikit pun. Anak istrinya sudah menunggu, tapi Nabi Muhammad tidak mau masuk, tidak tersenyum. Bahkan yang ditanya kepada Allah, ummati, ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Ya, ada orang dikasih jabatan yang begitu mewah, tapi masih mikirin rakyatnya. Ada? Jarang, susah ditemukan, susah. Ya, mungkin di negara sebelah itu, negara sebelah. Negara Konoha. Ya, begitupun baginda Nabi diperlihatkan, ya baginda Nabi, ya Muhammad, kekasihku, ini surga yang akan engkau tempati, surga Firdaus, surga yang paling teratas, surga yang paling mewah, surga yang paling nikmat. Tapi Muhammad tidak tersenyum. Muhammad memikirkan umatnya. Mana umatku ya Allah, mana umatku ya Allah, mana umatku ya Allah. Kata Allah, umatmu lagi berjalan, lagi di padang mahsyar, lagi berjalan mereka. Turun baginda Nabi, turun baginda Nabi, dicari semua. Ini kamu siapa? Umat siapa? Aku umatmu Muhammad. Langsung suruh kumpul sini, umatku sini, umatku kumpul. Ya, karena saking panasnya, dahaga itu, tenggorokan itu kering. Ya, saking hausnya, keringat pun bercucuran sampai banjir. Ya, banjir keringat. Ya, saking panas, ya, karena matahari itu sejengkal dari atas kepala kita. Haus, kita merangkak, kita berjalan bukan dengan kaki lagi, tapi dengan tangan. Ada yang bahkan dalam riwayat berjalan itu bukan tangan dan kaki, tapi apa? Dengan kepala. Ya, pakai kepala. Saking beratnya, saking panasnya, saking gak kuatnya. Ya, itu belum neraka. Ya, akhirnya dikumpulkan baginda Nabi, mana umatku sini, umatku, umat Muhammad mana umatku, umatku mana. Ya, baginda Nabi pun bersujud kepada Allah. Saking lamanya bersujud, baginda nangis. Kata Allah, bangkitlah Muhammad, apa yang kau mau, apa yang kau minta, bangkitlah Muhammad, mintalah kepadaku, kata Allah. Tapi kata baginda Nabi, aku tidak akan bangkit dari sujudku ya Allah sebelum aku menerima janji yang telah engkau janjikan kepadaku dan umatku. Apa itu? Bangkitlah dari sujudmu, minta kepadaku. Ya, kata baginda Nabi, ya Allah, izinkan aku memberi minum kepada umat-umatku yang haus di sana. Ya, makanya Allah memberikan telaga Kausar kepada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, berikan air telaga Kausar, minumkan kepada umat-umatmu, ya kekasihku. Ya, bahkan dalam riwayat ketika kita meminum air telaga Kausar, seteguk saja itu tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Ya, minum senang baginda Nabi. Yang tadinya nangis, Nabi tersenyum, Nabi bahagia.
turun membawa-bawa air. Nih dipelukin satu-satu, nih umatku minum, umatku minum, umatku minum. Jangan kau merasa haus, minum, minum. Ya, bahkan saking spesialnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, nanti ketika kita masuk surga, kita yang lebih dulu. Kita umat terakhir, umat akhir zaman. Tapi yang masuk surga antrian paling pertama umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad, bukannya umatnya Nabi Adam, bukan umat Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, bukan, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika dikasih minum kepada baginda Nabi, kepada umat-umatnya, sujud lagi baginda Nabi begitu lamanya sampai menangis. Kata Allah, ya Muhammad kekasihku, bangkitlah dari sujudmu, bangkitlah dari kesedihanmu. Apa yang kau minta, mintakan kepadaku, minta kepadaku. Ya, akhirnya Nabi Muhammad berdoa, minta, ya Allah selamatkanlah umat-umatku dari jembatan Siratul Mustaqim, ya, dari sirat, ya, selamatkanlah dari sirat. Kata Allah, tunggulah engkau di ujung, tunggu di ujung. Ketika kita berada di jembatan itu, amal kita yang menentukan, ya. Begitu beratnya amal perbuatan baik kita, kita sampai ke ujung. Begitu beratnya amal buruk kita, kita terjatuh ke bawah. Bahkan sampai ada yang merangkak, ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang pakai kendaraan, ya. Jadi amal-amal di dunia yang kita lakukan itu seperti membaca Al-Quran, itu sebagai kendaraan kita nanti. Ya, makanya orang yang rajin membaca Al-Quran itu suatu saat akan menjadi pertolongan kendaraan dia melewati jembatan Siratul Mustaqim, ya. Ketika di jembatan itu baginda Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, tolonglah, 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 ampunilah, ya, selamatkanlah umatku ya Allah, ya Allah ya Salim, ya Allah ya Salim, ya Allah ya Salim, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya, ketika sudah berkumpul umatnya baginda Nabi, banyak tuh, ya, yang terjatuh. Baginda Nabi melihat ke bawah, ternyata masih banyak umatku yang terjatuh. Baginda Nabi pun sujud lagi, Muhammad pun sujud lagi, minta kepada Allah. Kata Allah, bangkitlah dari sujudku, pintalah kepadaku. Apa yang engkau mau, bilang kepadaku, akan kukabulkan. Kata baginda Nabi, ya Allah, ampunilah, izinkanlah aku membawa umatku walaupun mereka hanya memiliki iman sekecil biji kurma. Ya, walaupun memiliki iman sekecil biji kurma. Ya, makanya kata Allah, ya kekasihku, aku izinkan engkau membawa umatmu walaupun imannya sekecil biji kurma. Wah, baginda Nabi senang, turun lagi ke neraka. Baginda Nabi yang turun, ya, bukannya malaikat yang turun, tapi baginda Nabi yang turun, dicari di neraka itu. Mana umatku, mana umatku, yang malaikat carikan umatku yang imannya sekecil biji kurma, carikan umatku yang imannya sekecil biji kurma. Dicari sama malaikat, mana umatku, kumpul sini, kumpul. Ya, baginda Nabi nangis melihat umatnya yang begitu banyak siksaan di neraka. Bahkan di neraka itu, perhitungan di neraka, 1 hari di dunia, 1000 tahun di neraka. Siksa paling kecil, siksa paling ringan itu adalah siksa ketika seseorang didirikan di sebuah bara sampai kepalanya meletus. Saking panasnya, itu siksa paling ringan di neraka. Ya, bahkan orang-orang ahli neraka itu menganggap, wah, ini siksaan paling berat. Tapi kata Allah, siksaan paling ringan itu adalah siksaan yang aku berikan. Apa siksaannya? Mereka didirikan di atas bara. Ketika dia menginjakkan kedua telapak kakinya, meletus kepalanya sampai ke otak-otaknya. Itu siksaan paling ringan. Paling ringan. 1 hari di dunia, 1000 tahun di neraka. 1000 tahun. Kita 1 hari di dunia 24 jam, 1000 tahun di neraka. Ya, dengan siksaan paling ringan, siksaan yang telah saya sebutkan tadi, ya. Berdiri di atas bara sampai panasnya itu ke kepala. Dari ujung kaki naik ke atas kepala, pecah kepala tuh. Sampai ke otak-otaknya. Bahkan banyak ribuan siksaan neraka itu.
ya, belum dicelupkan ke dalam lahar, belum ditusuk ke bola matanya, belum dipotong-potong lidahnya yang suka menggunjing orang, yang suka ngomongin, yang suka menggibah, ditusuk dari mulutnya, ditusuk dari anusnya sampai ujung mulutnya, siksaan neraka. Ya, makanya tanpa kasih sayangnya Allah, tanpa syafaatnya baginda Nabi, kita tidak dapat begitu lama, walaupun Allah telah menjanjikan, ya, barang siapa yang beriman kepadaku maka akan masuk surga, walaupun nanti dicuci dulu, ya, bagaikan baju yang kotor mau dipakai diapain dulu? Dicuci dulu, dikasih rinso dulu, digiling dulu, dijemur dulu sampai panas, sampai kering, habis kering kusut, disiram dulu pakai rapika, disetrika dulu. Udah kering, udah disetrika, terus baru dipakai. Itulah bagaikan baju yang kotor kita tuh nanti. Ya. Terus kemudian dikumpulkan, naik lagi, diangkat sama baginda Nabi ke surga. Dilihat di neraka masih banyak, baginda Nabi pun sujud kembali, minta sama Allah. Apa? Baginda Nabi minta, bangunlah Muhammad, minta kepadaku apa yang kau mau. Ya Allah, izinkan aku membawa umatku walaupun imannya sekecil biji jagung. Sekecil biji jagung. Ya, akhirnya sama Allah, aku izinkan kau membawa umatmu. Ya, turun lagi baginda Nabi, senang lagi, gembira. Di neraka baginda Nabi senang. Ya, mau cari umatnya, dicari satu persatu. Ini umat siapa? Ini umat siapa? Umatku mana? Umatku mana? Dicari lagi, naik lagi. Terus dilihat masih ada lagi, sujud lagi baginda Nabi, minta lagi, ya Allah, izinkan aku membawa umatku walaupun imannya sekecil biji sawi, biji zarah. Ya, sekecil biji zarah, kecil banget. Ya, diizinkan lagi sama Allah. Senang lagi baginda Nabi, dicari lagi sampai lari-larian baginda Nabi itu. Ya, baginda Nabi enggak memikirkan istrinya, anak yang sudah menunggu di surga, tapi memikirkan umat-umatnya. Dicari lagi, kemudian masih ada lagi umatnya, minta lagi, ya Allah, izinkan aku membawa umatku yang tidak memiliki amal apapun tapi pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun dia tidak punya amal di dunia selama hidupnya, tapi dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, dicari lagi sampai sebegitu nabinya sibuk, ya, mementingkan umatnya. Ya, cintanya baginda Nabi kepada kita, bahkan mau mati pun baginda Nabi, ya, sedihnya malaikat maut mencabut nyawa orang yang paling mulia, kekasihnya Allah. Ya, yang beliau pikirkan apa? Umatnya. Umatku. Ketika semua alam semesta sudah hancur, ketika hari kiamat, ada masanya di mana hari kebangkitan, dibangkitkan yang paling pertama baginda Nabi. Ketika bangkitnya Nabi dari kematian,